Kemudian ini pendekatan manfaat. Kenapa kita membuat SOP? Memang kalau SOP ada ya Bapak Ibu, saya kebetulan karena saya juga di kampus, pernah mimpin kampus, dan kebetulan kampus saya agak yayasannya taat betul dengan prosedur-prosedur yang ada, jadi ngerasakan betul lebih nyamannya bekerja ketika SOP tadi tertata dengan baik, tersusun dengan baik. Jadi saya agak-agak kebantu kalau SOP-nya ada dan tertata dengan baik. Ini beberapa manfaat-manfaat kalau kita punya SOP ya. Ada standar, mengurangi kesalahan, insya Allah lebih mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas, aparatur jadi tahu apa yang harus dia kerjakan, akuntabilitas lebih terjaga, ada ukuran, ada standar, kemudian lebih pasti apa yang mau diselenggarakan, konsisten kita dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, kemudian kualifikasi kompetensinya juga jelas nih, informasi-informasi seperti apa, menjadi informasi, kemudian beban kerja bisa lebih terpantau dengan rangkaian kerja tadi, yang pastinya ini menjadi instrumen kalau seandainya kita dituduh melakukan penyimpangan-penyimpangan dari prosedur kerja. Ini beberapa manfaat yang terasa betul kalau SOP itu tertib dibuat dan disusun. Kemudian, oke lah, lanjut ini. Nah, ini beberapa prinsip ini yang dari Permendagri. Ada 8 prinsip, kalau dari Permenpan sini ada 6 prinsip. Para prinsipnya ini semuanya mengantarkan menjadi pendekatan kita dalam menyusun SOP tadi. Tahapan-tahapan dalam menyusun SOP ada beberapa referensi ya Bapak Ibu. Ini contoh Permendagri ini, mulai dari persiapan, identifikasi kebutuhan, analisis kebutuhan, menuliskan SOP, memverifikasi SOP, melaksanakan sosialisasi, pelatihan, dan monitoring. Ini saya suka yang dari dari Permendagri ini. Ini rasanya memang tertib ini. Kembali saya mengingatkan kepada Bapak Ibu, proses menyusun SOP ini bukan hanya sekedar formalitas. Saya ingatkan wabil khusus apalagi buat teman-teman UKPBJ. SOP yang dibuat ini kan menjadi salah satu kelengkapan untuk pemenuhan si UKPBJ ya, agar 4 domain 9 variabel menuju pusat unggulan pengadaan ini terpenuhi. Jangan sampai SOP ini hanya sekedar formalitas, copy paste, nggak pernah dibahas, nggak pernah dipelajari, jangan sampai. Dikhawatirkan ada penyimpangan yang dilakukan oleh orang yang terkait dengan SOP tadi, yang dia bisa menyatakan, saya tidak tahu kalau ada SOP itu. Nah, itu nggak nyaman, sangat-sangat nggak nyaman. Makanya perlu untuk berdiskusi dalam proses penyusunan SOP, mulai dari persiapannya, identifikasi kebutuhan ini, kita perlu SOP apa aja nih. Bisa jadi SOP itu memang diamanatkan oleh peraturan, bisa jadi kebutuhan SOP tadi karena memang kebutuhan kita untuk memudahkan aktivitas kita. Contoh SOP yang amanatkan oleh peraturan apa? Ya, contoh yang untuk si UKPBJ tadi, teman-teman di UKPBJ, ada peraturan LKPP yang mengamanatkan perlu ada SOP ini nanti akan kita lihat. Kemudian ada juga SOP yang kita tidak diamanatkan, tapi kita perlu bikin. Contoh mungkin SOP surat masuk, SOP surat keluar, SOP nyimpan arsip. Nah, ini tidak diamanatkan, tapi kita perlu untuk bikin itu, karena kalau itu ada, kita akan lebih tertib. Jadi perlu diidentifikasi. Contoh, saya punya SOP yang kadang dirasakan aneh bagi teman-teman yang lain. Saya punya SOP kalau dipanggil APH. Tujuannya apa? Ya biar kita lebih tertata kalau ada APH yang manggil. SOP kalau ada pemberitaan di media, di koran yang jelek-jelekin kita. Ada SOP kalau Pokja mau jawab sanggah. Ada SOP terkait dengan penyelenggaraan rapat. Nah, itu beberapa SOP dibuat karena memang ada kebutuhan-kebutuhan. Jadi lakukan identifikasi. Dianalisis kebutuhan SOP-nya, stakeholder yang akan terkait apa gini. Kemudian yang keempat ini D, ini penulisan SOP. Nulis SOP ini macam-macam nih ya dinamikanya, suka dukanya, perlu kesabaran tingkat tinggi. Saya sih menyarankan kalau Bapak Ibu yang ngedrap SOP bisa Visio atau ada aplikasi SOP Visio, itu tentu akan lebih memudahkan ya. Saya sendiri di awal-awal kalau bikin SOP Excel, tapi udah ada mau 2 tahun ini kalau bikin SOP saya pakai Word. Saya rasakan menurut saya agak nyaman di Word. Kalau yang Excel nuliskan SOP ini, ya ampun, yang saya bilang kemarin, berubah aja sedikit di bawah, aduh di atas jadi ikut-ikutan. Makanya saya mencoba merubah menjadi Word. Tapi ini selera lah, silahkan saja. Kalau saya dan beberapa format banyak
Bapak Ibu bisa lihat ada yang Excel, ada yang Word, tapi saya lebih suka pakai yang Word. Ini menuliskan SOP. Kalau sudah diverifikasi, diuji coba, nyambung nggak stakeholder atau para pihak yang ada di SOP tadi, kita lakukan diskusi. Matching nggak? Oke nggak? Oke, kalau sudah diuji coba, nah ini ada satu tahapan yang tidak munculkan di sini, yaitu ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Contoh di daerah, kalau di dalam peraturannya UKPBJ, SOP untuk UKPBJ itu yang tanda tangan Sekda, karena Sekda sebagai pemimpin dari satuan kerja sekretariat daerah yang di dalamnya ada UKPBJ, makanya Sekda yang tanda tangan. Saya temukan beberapa teman sampai kepada bupatinya tanda tangan. Kalau boleh saran sih nggak usah sampai bupati lah. Kalau sudah bupati yang tanda tangan, konsekuensinya mungkin akan membuat keputusan bupati atau peraturan wali kota atau peraturan gubernur atau keputusan gubernur yang khawatirnya mungkin beberapa waktu kemudian pada saat pelaksanaan SOP tadi ada dinamika yang kita perlu melakukan perubahan. Jadi susah, jadi ribet. Makanya saya menyarankan jangan sampai menyusahkan Bapak Ibu untuk menetapkannya. Contoh saja ya, ini yang tadi saya tayangkan. Kalau SOP tadi, ini contoh untuk teman-teman di daerah, atau yang sama di KL juga, tinggal dilihat siapa yang punya kewenangan nih. Kan gampang sekali SOP-nya, nggak sampai perlu bikin keputusan peraturan. Lihat, cukup tinggal lembar pengesahan, nih lembar pengesahan. Ini contoh SOP perencanaan. Di sini Sekda, kalau untuk yang teman-teman di provinsi, kota, kabupaten. Kemudian sudah, tinggal flowchart. Nggak perlu sampai bikin keputusan bupati, peraturan bupati, jadi lama nanti. Tinggal lembar pengesahan. Saya rasa komunikasi untuk Sekda, apalagi UKPBJ dipimpin oleh kepala bagian atau kepala biro untuk di provinsi, rasanya akan lebih mudah untuk membangun komunikasi dengan Sekda di sini. Sudah? Terus sudah. Tinggal flowchart, jadi nggak perlu susah payah di sini. Selanjutnya, kalau sudah ditetapkan nanti dilaksanakanlah SOP tadi. Nah, di sini ada satu tahapan sosialisasi. Ini ada dua pendekatan, Bapak Ibu. Ada yang menyarankan sosialisasi dulu sebelum ditandatangani. Nah, kalau di dalam Permendagrinya sih diantarkan dengan uji coba. Terus ada kalau dari peraturannya sosialisasi ini dilakukan setelah ditandatangani. Nah, ini silahkan. Saya suka kemarin Kota Jayapura ya, kebetulan bareng di MCI waktu itu. Kota Jayapura itu keren. Mereka kalau SOP sudah jadi itu sampai kayak yang ada acara gitu, kadang pakai hotel untuk sosialisasi. Jadi para stakeholder yang terkait ini sampai tahu tuh diseremonialkan sosialisasi SOP tadi. Bagus sekali, saya sepakat itu. Tapi kalau Bapak Ibu tidak sampai bisa kegiatan seperti itu, yang penting stakeholder, para pihak yang di dalam SOP itu disebutkan atau yang terkait ini dapat kita sosialisasikan bagaimana skema SOP yang telah ditetapkan oleh pimpinan kita ini. Kemudian ada pelatihan dan pemahaman. Nah, ini penting sekali, monitoring dan evaluasi. Saya cerita ya kemarin, saya 2000 dari tahun berapa ya, itu suka bikin SOP, sampai akhirnya SOP kami itu 82 SOP. Hasilnya memang saya akui ini aib saya ini, ternyata semakin banyak SOP itu kita keteteran juga gitu. Keteteran juga, apalagi karena personil terbatas ya. Pada saat dimonitoring itu beberapa SOP ternyata tidak terimplementasikan dengan optimal. Makanya sekarang ini melalui masukan dari bagian organisasi disarankan untuk memangkas beberapa SOP sehingga jadikan SOP-SOP yang efektif. Bila perlu beberapa hal yang tidak dibuatkan dengan SOP tinggal dibuatkan mungkin dengan dengan tata laksana, dengan kertas kerja saja, dengan format-format yang sudah disepakati. Jadi lebih nyaman seperti itu. Makanya ada beberapa penyesuaian SOP yang telah kami buat di sini. Jadi Bapak Ibu ini kira-kira tahapannya. Nah, SOP itu sendiri jenisnya macam-macam. Ini di Permenpan ada SOP berdasarkan sifatnya, ada SOP teknis, ada SOP administrasi. Teknis ini ya mungkin terkait dengan rangkaian teknis pekerjaan kita ya, ada juga administrasi. Contoh kalau dalam pengadaan mungkin surat masuk, surat keluar itu administrasi. Tapi yang teknis kan gimana tata cara PPK mengajukan permohonan tender. Ya, itu kan berarti teknis. Kemudian SOP berdasarkan cakupan dan besaran kegiatan.
Ada SOP makro, ada SOP mikro. Nanti kita lihat contoh SOP makro, SOP yang menggambarkan secara umum. Tapi ada lagi nanti yang di breakdown dengan SOP mikro. Contoh SOP pengadaan terintegrasi, seluruh tahapan. Ada lagi nanti yang per tahapan tadi dijabarkan lagi. Contoh yang SOP yang makro, mulai dari perencanaan apa dan seterusnya, nanti di breakdown menjadi SOP mikro. Oh, yang perencanaan ini saja, seperti ini urutannya. Yang pemilihan penyedia, ini tahapannya. Itu ada makro, ada mikro. Ada SOP final, ada SOP parsial. Nah, ini kayak makro mikro juga. Yang final itu yang menggambarkan secara keseluruhan. Ada yang parsial nih, ada yang merupakan bagian-bagian. Ada yang generik, ada yang spesifik. Nah, ini istilah berdasarkan jenis SOP tadi. Nah, Bapak Ibu, ini salah satu referensi di luar peraturan tadi, salah satu referensi dari kajian ilmiah. Kita bisa lihat di sini ada beberapa pendekatan 7 langkah dalam membuat SOP. Sebenarnya sama saja sih dengan Mendagri tadi. Mulai dari membentuk tim, siapa yang mau diangkat, siapa yang bagian ngegerak ini. Kemudian pemetaan proses bisnis, Jadi rangkaian kerja kita itu apa sih, sehingga nanti kita bisa susun tahapan-tahapannya. Kemudian pengumpulan data dan dokumentasi, buat flowchart dan narasi, kemudian review flowchart dan narasi, kemudian simulasikan, kemudian tetapkan SOP. Nah, ini juga satu pendekatan yang menarik ini, bagaimana standar kita dalam membuat SOP. Ini Permenpan juga lebih kurang seperti ini sebenarnya alurnya. Kalau yang tadi saya sampaikan kan Permendagri, kalau yang di Permenpan ya lebih kurang seperti ini. Contoh ya, Ibu Bapak. Oh, kita lihat. Nah, ini contoh SOP yang terintegrasi. SOP proses utama pengadaan. SOP makro ini. SOP proses utama pengadaan. Kita lihat alurnya secara umum saja. Mulai melaksanakan perencanaan, melaksanakan persiapan, melaksanakan pemilihan penyedia, persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, pengelolaan kontrak, penerimaan hasil pekerjaan. Nah, para pihaknya ini yang terintegrasi, yang secara umum. Tapi ada juga yang sudah menjadi satuan, yang sudah mikronya. Contoh ini SOP persiapan pengadaan. Nah, ini tahapan persiapan pengadaan yang mikronya. Menyampaikan RUP, melaksanakan review, memberikan persetujuan spesifikasi, dan seterusnya. Ini SOP mikro atau yang bagian-bagian yang parsial. Seperti itu contohnya. Nah, Ibu dan Bapak, banyak SOP yang dibuat. LKPP sendiri lebih mengatur ada beberapa SOP yang diperlukan untuk mendukung terpenuhinya keunggulan pengadaan, baik di kementerian, lembaga, ataupun di pemerintah daerah. Ada yang namanya 4 domain dan 9 variabel. 4 domain dan 9 variabel. Saya rasa kalau yang teman-teman di UKPPJ sudah cukup familiar lah ya. Nah, dari 4 domain, 9 variabel ini, ada beberapa variabel yang LKPP mengantarkan diharuskannya untuk membuat SOP ini. Apa saja? Ini pertama yang kita lihat. SOP yang muncul di variabel manajemen pengadaan. SOP yang muncul di manajemen pengadaan. Nanti saya jelaskan dengan singkat ya. Nanti baru saya lihatkan beberapa contoh-contohnya. SOP manajemen pengadaan ini mengantarkan seluruh rangkaian proses pengadaan itu terpetakan dari awal, dari sejak perencanaan sampai dengan akhir. SOP manajemen pengadaan. Ini domain manajemen ini ya, dengan manajemen pengadaannya. Variabelnya variabel manajemen pengadaan. Domainnya domain proses, variabelnya variabel manajemen pengadaan. Jadi proses pelaksanaan pengadaan itu ini mengamanatkan betul agar betul-betul terintegrasi dari awal sampai dengan akhir. Masing-masing pihak. Jadi bukan hanya sekedar dilepas gitu ya. Saya langsung contohkan deh biar Bapak Ibu nyambung. Mudah-mudahan nanti juga bisa menjadi pembelajaran Bapak Ibu. Contoh ya, ini yang di tempat saya. Harus saya akui ini formatnya belum saya sesuaikan
dengan yang skema peloncat tadi, karena ini sebenarnya saya membuatnya sebagai satu pendekatan tata laksana. Tapi banyak nih di beberapa daerah teman-teman menyamakan dengan format ini. Ini saya menyebutnya standar operasional prosedur dan tata laksana terintegrasi penyelenggaraan pengadaan barang jasa. Ini saya buat rangkaian dari awal sampai dengan akhir agar para pihak tahu ini secara umum ini seperti inilah tugas dan kewenangan mereka. Ini dasar hukumnya. Ini kalau Bapak Ibu mau pakai, silahkan ya Bapak Ibu. Saya izinkan betul, makanya yang saya share ini tidak saya PDF-kan, masih Word, masih Excel. Bapak Ibu bisa langsung edit-edit sesuai dengan kebutuhan, tapi jangan lupa dibahas, dibaca, dipelajari, disesuaikan dengan kebutuhan. Dan jangan lupa nih, ada watermark nama blog saya, parwazi.id, dihilangkan dulu, jangan sampai ikut ke print nanti. Takutnya nanti Bapak Ibu diaudit, gara-gara ada nama saya, auditor jadi pengen ikut-ikutan meriksa saya juga. Nah, saya nggak mau. Ini contohnya ya. Sekilas saja nih, banyak soalnya 35 halaman. Saya nggak bahas satu persatu, silakan baca sendiri nanti. Contoh nih, tahapan dan tata laksana. Perencanaan pengadaan. Mulai dari tata laksananya apa? Ada 5 tata laksana dalam perencanaan pengadaan. Identifikasi dan analisis kebutuhan. Siapa yang menggunakannya? PPK. Kemudian apa kegiatan PPK di sini? Wah, melakukan ini, panjang ya. Apa hal-hal yang diperlukan? Kalau contoh di daerah RKPD, rencana kebutuhan barang milik daerah. Keluarannya apa? Dokumen penetapan barang jasa. Nah, ini saya tambahkan, ini karena di lingkungan saya ya. Saya harapkan saya bisa menginventarisir sekaligus apa saja SOP-SOP lain yang saya perlukan, makanya saya tambahkan di sini. Kebutuhan SOP lainnya apa nih saya inventarisir. Nah, di sini saya memunculkan juga biar peran BPBJ ini bagian pengadaan barang jasa atau bahasa generiknya UKPBJ. Biar juga muncul nih, karena semangat dari pengadaan Center of Excellence itu, keunggulan pusat pengadaan barang jasa itu, UKPBJ itu hadir di semua tahapan. Jadi ini mungkin Bapak Ibu kalau ada yang dari UKPBJ kita bisa silaturahim lebih lanjut. Yang alumni UKPBJ juga, kepala ULP juga boleh kita diskusi lebih lanjut. Di situ kan Perpres yang sekarang mengantarkan UKPBJ itu bukan ULP. UKPBJ itu bukan tukang lelang. UKPBJ itu bukan lagi hanya sekedar di proses pemilihan. Lelang, tender itu hanya hobi saja. UKPBJ lebih diantarkan betul-betul melaksanakan proses pelaksanaan pengadaan itu di posisi semua tahapan dari sejak perencanaan sampai dengan akhir, sampai dengan serah terima. Makanya di sini dimunculkan peran UKPBJ di tahapan perencanaan, memberikan pendampingan, bimbingan teknis, advokasi. Ini keren banget kalau UKPBJ, kayak contoh ya Bapak Ibu, kalau di tempat saya ya, pada saat teman-teman dinas-dinas itu lagi bikin RKA, ini sama juga nih, Mbak Mutiara juga di Tanah Laut juga keren nih. Pada saat teman-teman lagi nyusun RKA, ini teman-teman Pokja disebar, ikut mendampingi proses penyusunan RKA, memberikan masukan-masukan agar proses pengadaannya lebih baik lagi. Nah itu, jadi hadir di tahapan ini, makanya dimunculkan adanya kolom ini. Gitu. Penetapan barang jasa, tugas PPK ini aktivitas PPK-nya, saya percepat ya. Mungkin kalau Bapak Ibu agak pusing, scroll saya terlalu cepat, ya mohon dimaklumi. Makanya kalau yang sudah dapat filenya bisa sambil dibuka filenya. Nyusun cara pengadaan, ini tugas PPK, ini yang dilakukan oleh PPK. Ini hal-hal yang lain, peran UKPBJ, penyusunan jadwal, dan penyusunan perencanaan anggaran pengadaannya. Nah ini tahapan perencanaan. Selanjutnya tahapan penetapan perencanaan pengadaan, sama tata laksananya dan seterusnya. Terus pembuatan rencana umum pengadaan, sama ini tahapannya. Pengumuman RUP-nya seperti apa, proses pembuatan dokumen persiapan pengadaan, SPKP serancangan kontrak, proses persiapan pemilihan penyedia, kemudian apa lagi ini, proses pelaksanaan pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, nah ini paling panjang nih, banyak SOP atau pedoman-pedoman yang perlu dibuat, dan seterusnya, sampai di serah terima. Ini Bapak Ibu lihat, sampai urusan kontrak pun, kalau di tempat kami ya Bapak Ibu, karena memang semangatnya kemarin bimbingan dari NCI-nya seperti ini, memberikan pendampingan, bimbingan teknis, advokasi, dan coaching klinik. Sampai di urusan finalisasi kontrak, pelaksanaan kontrak. Bahkan Bapak Ibu di pelaksanaan kontrak,
Pokja itu disebar ikut monitoring ke lapangan. Turut bertanggung jawab penyedia yang dipilih, oke nggak? Tapi ini harus satu strategi, apalagi kalau paket-paket yang banyak, rasanya mungkin sulit Pokja ngecek satu persatu. Makanya kalau di MCI itu bisa 10% sampai 20% paket yang dimonitoring sudah oke itu. Makanya saya kalau sudah dapat kabar PPK sudah mulai melaksanakan pengadaan, saya buat surat tugas Pokja, saya minta untuk melakukan monitoring ke lapangan, memeriksa kondisi-kondisi di lapangan, apakah sudah terlaksana ini sesuai dengan yang dipilih oleh penyedia. Pokja tidak ngerecokin PPK, tidak ganggu-ganggu, tidak ganggu-ganggu pekerjaan. Hanya melihat sebagai bentuk tanggung jawab yang dipilih oke nggak. Kalau saja umpamanya ternyata ditemukan, ternyata jual paket lagi, ternyata alat yang di dalam penawaran nggak matching. Nah, di situ nanti Pokja menginformasikan kepada PPK. Pak, ini ternyata Bapak kemarin bikin syaratnya tenaga ahli, ini alat ini ternyata di lapangan nggak ada tuh semuanya Pak. Ternyata sama mandor juga udah selesai, nggak harus lebay-lebay kok Pak. Agar apa monitoring ini salah satu manfaat lainnya bisa jadi bahan masukan untuk paket-paket selanjutnya. Makanya turut memonitoring. Serah terima juga sama ya, serah terima juga sama. Kemudian ya seperti itu, pemeliharaan juga sama. Ada juga nih yang saya tambahkan, ada perlindungan hukum. Ini beberapa hal-hal yang kami buat, ini hanya tambahan saja. Manajemen risiko, ada beberapa SOP dan pedoman yang dibuat. Itu Bapak Ibu, ini yang terintegrasi nih. Sehingga dengan adanya ketentuan ini yang sudah ditandatangani oleh Sekda kami, sehingga dari awal itu para pihak sudah tahu, ini loh peran PPK, ini peran Pokja, ini peran bagian pengadaan. Jadi sudah terpetakan dari awal sampai dengan akhir. Kemudian ditindaklanjutilah dengan beberapa SOP-SOP di manajemen pengadaan tadi. Ada SOP perencanaan pengadaan. Tadi ya, SOP perencanaan pengadaan. Formatnya seperti ini Bapak Ibu, format yang sesuai dengan permen. Ini yang dikatakan SOP AP ini, SOP administrasi pemerintahan. Ada nomor, ada tanggal pembuatan. Kalau seandainya ini baru berarti belum ada tanggal revisi, tapi kalau seandainya ada revisi kan SOP kadang ada revisinya ya. Kadang sampai setahun 2 kali pernah malah kami. Ada yang kadang 2 tahun sekali, atau kalau ada perubahan peraturan baru, tanggal efektif, tanda tangan. Kemudian ada kualifikasi pelaksana. Ini siapa yang terkait di sini, PA-KPA, kualifikasinya seperti apa. Ini sebelah sini adalah dasar hukumnya, kemudian peralatan perlengkapan yang diperlukan, hal-hal SOP terkait yang kita buat yang akan berhubungan dengan SOP ini, kemudian ada peringatan dan ada pencatatan dan pendataan seperti itu. Selanjutnya tinggal buatkan flowchart-nya. Kolomnya juga simpel, kolomnya nomor, uraian kegiatan, pelaksananya siapa saja, mutu bakunya apa di sini, kemudian keterangan. Pelaksananya tergantung ya, kalau umpama contoh SOP perencanaan pengadaan. Sebenarnya PA-KPA PPK, tapi karena tadi SOP awalnya terintegrasinya menggambarkan ada UKPBJ, makanya kami tambahkan ada kolom pelaksana di sini, kepala UKPBJ dan SDM di UKPBJ atau Pokja. Mutu bakunya persyaratan, perlengkapan yang diperlukan, waktu. Nah ini memang paling sulit waktu ini. Bapak Ibu, kalau nyontoh punya saya ada waktu, ya nggak usah dipaksakan harus ikut seperti ini ya, memang agak sulit menentukan waktu. Silakan Bapak Ibu rapatkan lagi kira-kira waktunya seperti apa. Outputnya apa dari tahapan ini, biar kita bisa ukur semuanya. Hanya itu saja, simpel sebenarnya flowchart-nya. Ini contoh SOP perencanaan pengadaan. PPK menetapkan apa, dan seterusnya ya. Nanti silakan Bapak Ibu pelajari, ini format yang saya gambarkan. Kemudian di sini ada UKPBJ, ternyata PPK minta UKPBJ untuk memberikan pendampingan asistensi. Nanti kepala UKPBJ menugaskan Pokjanya siapa untuk mendukung kinerja PPK dalam melaksanakan proses perencanaan. Nah, apalagi SOP yang terkait dengan manajemen penyedia. SOP manajemen pengadaan. SOP manajemen pengadaan. Ada SOP Bapak Ibu, kalau umpama ada yang belum tercopy, kabari ya. Nanti boleh japri saya. Ini kok rasanya sedikit ya, padahal masih ada SOP-SOP yang lain. Oh iya, kebetulan kan kami, UKPBJ kami sudah ISO ya, sudah ISO 9001-2015 ya. Sehingga kami ada SOP-SOP lain lagi, ada SOP-SOP lain lagi. Ini yang di sini mungkin saya nggak tampilkan. Tapi kalau Bapak Ibu nanti perlu contoh-contohnya, nanti saya boleh di japri, saya nanti bisa share sekalian ke Bapak Ibu yang memerlukan. Oke, lanjut.
Tadi manajemen pengadaan, kemudian ada lagi manajemen penyedia, manajemen penyedia. Manajemen penyedia ini bagus ini. Ini juga SOP yang semacam yang diwajibkan oleh peraturan LKPP untuk UKPBJ. Jadi perlu ada SOP manajemen penyedia, pengelolaan atau manajemen penyedia. SOP ini menggambarkan KL, Pemda, UKPBJ ini harus menjadikan penyedia ini sebagai mitra, stakeholder yang kita perlu melakukan pembinaan. Jadi jangan dianggap sebagai musuh ini, karena ujung-ujungnya ini harus simbiosis mutualisme. Tapi tentu dengan koridor kebenaran ya, bukan nakal-nakal, trikit-trikit segala macam. Jadi harus ada hubungan kolaborasi yang baik. Jadi jangan sampai penyedia ini menjadi musuh yang ditakuti. Tapi justru bagaimana SOP kita buat sehingga menyebabkan penyedia ini bisa menjadi mitra kita. Makanya di manajemen penyedia ini salah satu indikatornya adalah salah satunya ini. Unik kalimatnya, menarik sekali. Kita membangun suatu pengelolaan di mana caranya si penyedia itu sudah lulus kualifikasi sebelum dia mengikuti pengadaan. Aneh kan? Berarti kan bertentangan banget tuh dengan beberapa pokja yang semangatnya menggugurkan penawaran. Justru si penyedia ini harus sudah paham pengadaan, sudah lulus kualifikasi sebelum dia ikut pengadaan. Artinya apa? Ada tanggung jawab UKPBJ untuk mengelola penyedia, memberikan bimbingan teknis, memberikan pelatihan, macam-macam di sini yang harus dilakukan untuk mengelola si penyedia. Sebelum proses pelaksanaan pengadaan, UKPBJ telah membuat SOP yang melakukan identifikasi kira-kira pengadaan ini penyedianya ada enggak, ada analisis kebutuhan. Jadi ada apa ya? Ada pendekatan-pendekatan yang penyedia ini kita jadikan mitra betul. Kita jadikan mitra betul. Contoh ya Bapak Ibu SOP-nya. Saya lihatkan contoh langsung aja deh ya. SOP. Nah ini contoh yang saya bilang tadi ya. Ada SOP analisa ketersediaan pelaku usaha. SOP ini kita memetakan ketersediaan pelaku usaha berdasarkan paket-paket yang ada. Setelah melihat RUP, kita lihat pelaku usahanya ada atau tidak. Ini semangat kita untuk memancing agar pengadaan ini menyesuaikan dengan kondisi pasar. Ini saya buka dan saya hanya baca sekilas ya. Silahkan nanti Bapak Ibu pelajari. Ada lagi Bapak Ibu contoh di tempat kami. Terkait dengan pengolahan penyedia ini, kami ada yang namanya debriefing pasca pengadaan. Debriefing pasca pengadaan. Pasca pengadaan. Kayaknya tidak semuanya nih. Debriefing pasca pengadaan itu, Ibu dan Bapak. Cari filenya. Intinya penyedia-penyedia yang kalah itu, kita undang kembali. Tawarkan kepada mereka untuk mengikuti pelatihan pengadaan. Kita tawarkan. Jadi jangan sampai mereka mengulang lagi kegagalan-kegagalan hal yang menggugurkan mereka. Memang saya rasakan tak semuanya hadir ya, Tapi saya pasang badan di sini. Dalam artian yang kalah itu kami undang, kami tawarkan untuk dapat BIMTEK gratis lah gitu. Langsung sama saya. Kalau saya tidak ada, kasubag saya yang akan mengajarkan. Jadi kemarin gugurnya apa? Nah, alhamdulillah dari mereka-mereka yang sudah mendapatkan fasilitas debriefing pasca pengadaan ini kan kami juga ada survei kepuasan ini. Itu mereka menyatakan alhamdulillah puas. Makanya angka kepuasan mereka yang penyedia-penyedia ini ke kami lumayanlah sekitar 85 angka indeks kepuasan masyarakat dari sisi penyedia. Karena memang kita fasilitasi mereka.
jangan sampai Pokja itu malah semangat menggugurkan ya, semangat menggugurkan. Jadi justru Pokja-Pokja ini harus terbangun semangatnya untuk memperbaiki beberapa kesalahan-kesalahan. Jangan bangga itu Pokja menggugurkan penawaran, karena semakin banyak penawaran yang gugur itu malah sebenarnya aib bagi PPK, aib bagi Pokja. Kan idealnya penyedia menyampaikan penawaran itu, dia sudah yakin dia lulus, cuman dia belum tahu dia menang atau tidak. Jadi kalau semakin banyak penyedia yang gugur, wah itu waspada itu. Jangan-jangan spek PPK-nya yang aneh sehingga tidak bisa dipahami. Jangan-jangan dokumen pemilihannya Pokja yang aneh sehingga tidak bisa dibaca dengan mudah oleh orang sehingga akhirnya penyedia tadi gugur. Jadi harus dibangun mindset, jangan bangga tuh menggugurkan karena semakin banyak penyedia yang gugur bisa jadi itu adalah aibnya Pokja atau aibnya PPK. Makanya kita lakukan manajemen penyedia, kita lakukan pelatihan-pelatihan kepada penyedia. Oke, Bapak Ibu, terus saya atau gini deh, saya perlihatkan dengan cepat dulu slide ini, terus saya pengen perlihatkan ini SOP pengelolaan penyedia. Nah, ada SOP pemilihan penyedia ya, persiapan pemilihan, ini SOP pengelolaan penyedia. Ada lagi SOP manajemen kinerja. Nah, Ibu dan Bapak ini menarik nih, SOP manajemen kinerja. SOP manajemen kinerja ini apa ya? Banyak kelembagaan pengadaan itu yang hanya melaksanakan ritual organisasi biasa. Hanya melaksanakan ritual organisasi biasa. Artinya apa? Tender, tidak punya target-target kinerja. Padahal untuk membangun organisasi modern, kita perlu menyusun target-target kinerja. Termasuk teman-teman di kelembagaan KPBJ perlu untuk membuat target-target kinerja. Ini siapapun ya, termasuk di BUMN segala macam. Perlu untuk membuat kinerja, target-target kinerja. Jangan sampai pekerjaan kita itu ya hanya sekedar menjalankan rutinitas biasa, tapi perlu untuk membangun kinerja. Ada beberapa yang sudah agak mendingan, tapi sebenarnya menurut saya masih biasa. Dia tidak menyusun target kinerja, tapi hanya mengevaluasi kinerja. Seperti contoh, Pak, efisiensi kami itu tahun ini dari HPS itu bisa 8%. Memang target sebelumnya berapa? Tidak ada. Itu kan berarti dia sebenarnya tidak mengelola kinerja, hanya mengevaluasi saja. Padahal semangatnya adalah mengelola kinerja. Makanya Bapak Ibu ada SOP yang saya sampaikan, SOP pengelolaan kinerja ya, SOP pengelolaan kinerja. Mungkin bisa dijadikan inspirasi bagi Bapak Ibu untuk menyusun kinerja. Ini saya izin nggak bahas satu persatu, tapi sudah ada. Apa contohnya SOP bentuk manajemen kinerja? Wah, ini nggak ada kayaknya saya harus buka contoh ini saya dulu ya, contoh yang di kantor saya ya. Ada ya Bapak Ibu. Aduh, sebenarnya nggak pengen buka semua ini. Ini ada aib sih di dalamnya, tapi nggak apa-apa lah. Aib tempat saya mudah-mudahan tidak terulang di tempat Bapak Ibu. Ini saya fair-fairan aja nih, saya buka aib saya ini. Ini evaluasi capaian kinerja tahun 2019 dan penyusunan rencana kinerja tahun 2020 bagian pengadaan barang jasa Kota Sukabumi di tempat saya. Ini contoh kami menyusun. Ini kami buat Desember 2018, target kinerja tahun 2019 kemarin. Saya membaginya ke dalam 4 area, ketepatan waktu, penghematan biaya, kualitas pengadaan, sama tingkat layanan. Kemudian indikator kinerjanya ini, kalau waktu, proses pengadaan selesai tepat waktu, kalau penghematan biaya, efisiensi dari HPS dan Pagu, kemudian untuk kualitas pengadaan, kesesuaian penerbitan RUP dibandingkan dengan perintah kepala daerah, kemudian partisipasi pelaku usaha ini kami membuat rata-rata berapa banyak penyedia itu masukkan penawaran, karena kami meyakini semakin sedikit penyedia yang masukkan penawaran itu potensi tak baik, bisa jadi syarat terlalu berlebihan apa segala macam. Karena saya berapa kali ngajar pernah ketemu dengan beberapa penyedia yang ada kalimat kalau ikut di daerah itu tendernya janganlah, kalau ikut tender daerah tersebut pasti kita udahlah, kalau nggak bisa PDKT sama PPK sama Pokja sama kepala ULP nggak bakalan dapat. Makanya saya lihat yang masukkan penawaran di daerah tersebut pasti seputar 3-4.
mencurigakan. Makanya semakin banyak yang masukkan penawaran, insya Allah akan semakin baik ini. Kemudian partisipasi pelaku usaha sesuai dengan persyaratan tender. Nah ini yang nomor 6 ini saya jadikan target ini buat motivasi teman-teman Pokja saya. Dalam artian ada tren yang Pokja itu masih sering menggugurkan penawaran. Padahal tadi saya bilang semakin banyak yang gugur itu nggak bagus itu. Makanya saya membuat indikator yang berharapnya yang dievaluasi itu lulus semua. Harapannya itu. Yang dievaluasi lulus semua. Makanya, tapi saya belum berani tinggi-tinggi karena terkendala PPK dalam hal membuat spesifikasi. Makanya separuh. Ya. Kemudian pemenuhan capaian kontrak, artinya seluruh kontrak yang dari hasil kita pilih itu bisa selesai tepat waktu di tahun berjalan tadi, sesuai dengan tahun tunggalnya. Kemudian kami ada survei kepuasan pelanggan internal, kemudian ada kepuasan pelaku usaha, penyedia barang jasa ini target-targetnya. Ini Bapak Ibu, Januari kemarin kami evaluasi, aduh ada beberapa yang menjadi aib nih, saya ikhlas Bapak Ibu komentari. Nah ini proses pengadaan selesai tepat waktu, tidak tepat waktu Bapak Ibu. Kemarin kami pengadaan malu-maluin banget, tidak tepat waktu 2019. Hasil evaluasinya memang tak bisa dipungkiri gara-gara permen PU keluar ya 7/2019. Nah, ini banyak pengadaan-pengadaan yang tertunda, PPK perlu belajar dulu, PPK perlu revisi spek, konsultan juga, kemudian juga mempelajari dulu beberapa paket gagal ya karena tidak memenuhi ketentuan dokumen dampaknya ini. Ada sih alibinya permen PU 7 kemarin, tapi tetap dari sisi kinerja ini buruk ini. Kalau dari sisi HPS dan PABU nih mencengangkan ini. Tapi saya tidak terlalu bangga ini, berarti bisa jadi ada yang bermasalah di sini. Terlalu tinggi soalnya. Efisiensi HPS 10%, efisiensi dari hasil menang tender terkait dengan PABU sampai 25%. Memang teman-teman keuangan senang aja, tapi dan ini memang prestasi ya, bukan aib ya. Dalam artian masih banyak anggaran yang bisa digunakan kembali untuk pembangunan. Kemudian kesesuaian dengan penerbitan RUP, alhamdulillah. Kami memang di dalam peraturannya kan tidak ada batas tayang RUP kapan ya. Cuman di kami ada deadline tanggal 31 Januari itu semua RUP harus sudah ditayangkan. Nah, ini targetnya 95, tapi kemarin 97% sudah terpenuhi. Nah, ini yang memalukan ini, padahal saya cukup pede. Rata-rata di kami itu sebenarnya 7,7, rata-rata yang masukkan penawaran itu ya, kalau lagi tender, yang masukkan penawaran itu 7,7 rata-rata itu dari yang masukkan penawaran dari setiap paket itu. Tapi 2019 kemarin ya Allah cuma 3,6 dan ternyata alibinya memang beberapa pendekatan yang memang mereka banyak yang tidak familiar ya dengan permen PU sekarang ini, jadi yang masih ragu-ragu gitu. Makanya angkanya sedikit. Yang lulus penawaran dari yang dievaluasi 50,5. Kemudian pemenuhan pencapaian kontrak, nah kemarin ada yang lewat tahun anggaran, jadi tidak terpenuhi target ini. Ada yang tidak selesai di tahun itu juga lewat tahun anggaran. Kemudian, nah ini tingkat layanan kepuasan pelanggan internal. Kalau yang internal ini layanan kami terkait kepada PA, KPA, PPK, dinas-dinas, ini kami sebar kuesionernya. Kalau Bapak Ibu perlu contoh format surveinya, bisa nanti japri saya, nanti saya bisa share. Capaiannya lumayan nih 91%. Untuk kepuasan pelaku usaha 85%, targetnya hasilnya 86. Ini asal Bapak Ibu tahu aja kenapa pelaku usahanya tinggi, kepuasan mereka kepada kami, karena yang kami survei itu yang pertama yang menang, yang kalah pun kami survei, tapi yang sudah mendapatkan program debriefing pasca pengadaan tadi, debriefing pasca pengadaan. Jadi itu yang kami berikan pelayanan. Seperti itu. Nah, ini target 2020. Target 2020 sudah lewat ya. Nggak apa-apa ya, Pak Ade, Bapak Ibu lewat dari rencana. Tapi mohon izin menjelang nanti sudah azan, saya izin off ya, saya izin off. Ibu Bapak, ini target saya nih, siapa tahu ada Bapak Ibu yang mau pakai juga target ini, sorry. Ini target 2020, tapi kayaknya sudah dipastikan ada yang beberapa gagal gara-gara COVID-19 ini. Kami ada tambahkan lagi, yang kemarin itu kan 9 ya, tahun ini nambah jadi apa? Jadi 11. Sama areanya masih sama di 4 area, cuman indikator yang ada berubah. Proses pengadaan tepat waktu, efisiensi 5%, efisiensi pagu 13,
sesuai penayangan RUP, partisipasi ini kami artinya jadinya turunkan dulu 7 nih dari yang biasanya 7,5. Kemudian peran aktif partisipasi pelaku usaha 50, pencapaian kontrak 95, kemudian penyedia yang kita pilih ini terpilih sesuai kegiatan target kita 100%. Nah, ini udah ada yang gagal ini karena beberapa paket yang dibatalkan, tapi penyebabnya memang COVID-19 ini ya. Kemudian katalog lokal baru 3%. Nah, ini kayaknya terpengaruh juga ini katalog lokal. Kemudian COVID-19 ini segera selesai, kepuasan pelanggan, tingkat layanan seperti ini. Nah ini formulasinya Bapak Ibu, proses pengadaan tepat waktu, bagaimana kami memonitoringnya bulanan, arah pengukurannya seperti apa, PIC-nya siapa di sini, frekuensi penilaiannya seperti apa, formulasi rumusannya tadi dapat mana dari mana ini, rumusannya ini, sumber datanya ini, kriteria pencapaiannya ini. Indikator yang kedua sama dan seterusnya. Nanti kalau ada yang berminat saya share juga ini deh, kalau nggak salah belum ada deh kayaknya di Bapak Ibu. Cuman jangan disebar-sebar juga ya. Malu juga tuh soalnya ada beberapa aib. Kalau ini apa ini? Oh ini sih agenda rutin, agenda rutin. Ah, ini mah rahasia rumah tangga lah ya. Tapi bolehlah Bapak Ibu ketahui. Kalau di saya ini agenda rutin kami. Ini ketika belum kerja di rumah ya, dengan leluasa ketika sudah kerja di rumah, alhamdulillah masih dijalankan walaupun memang ada beberapa pembatasan. Dan itu wajib rapat mingguan, Selasa dicadangkan untuk rapat mingguan atau bulanan. Rabu itu kami mewajibkan bedah peraturan tematik. Jadi karena kami tahu peraturan itu banyak, makanya kami wajibkan pagi sampai siang itu hari Rabu nggak boleh ngapa-ngapain, itu kita harus bedah peraturan aja. Terserah temanya mau apa. Kayak kemarin kita bedah kemarin terkait dengan menentukan TKDN gimana caranya. TKDN itu kayak gimana sih? Kita bedah satu persatu. Kamis ini pengajian macam-macam lah, bentuknya kadang sesekali manggil ustadz, kadang yasinan, kadang alamat surat. Nah, ini sesuai dengan kesepakatan. Kemudian Jumat itu olahraga atau benchmarking. Ada juga sih sebenarnya Jumat kulineri, kadang diselipkan dengan kulineri. Oke, ini tambahan saja. Apa lagi ya? Itu terkait dengan kinerja, SOP pengelolaan kinerja, kemudian manajemen risiko, ada SOP juga manajemen risiko, Bapak Ibu. SOP-nya ada juga di sini. SOP manajemen risiko, SOP pengelolaan risiko. Ada juga di tempat Bapak Ibu ya, bisa dipergunakan ini SOP terkait dengan pengelolaan risiko. Intinya sih Ibu dan Bapak, SOP pengelolaan risiko ini kami mengamanatkan siapapun yang dapat menemukan, memetakan ada risiko di rangkaian tugasnya, maka dia harus catatkan, Intinya sih seperti itu. Jadi ada pengolahan risiko. Makanya yang kemarin saya perlihatkan kepada Bapak Ibu, ada pedoman mitigasi risiko. Ini kan masukan dari masing-masing pihak ini yang menemukan ini jadi risiko, ini jadi risiko. Di rapat mingguan kami, nah itu kami bahas tuh, layak tidak untuk kita cantumkan di tabel yang ini tadi. Kalau kira-kira ini sudah terakomodir dengan prosedur yang lain, makanya nggak perlu lagi. Gitu. Nah, ini kemarin kita sudah perlihatkan ya. Ini kan hasil rekapan dari SOP manajemen risiko tadi, sehingga terinventarisirlah banyak hal-hal yang berpotensi risiko, levelnya seperti apa, dan cara kita mengendalikannya seperti apa. Ya, ada lagi nggak? Saya rasa itu, Bapak Ibu. Oh, ada satu lagi. Ini SO ya, sudah SOP. Saya rasa Ibu, Bapak seperti itu. Terkait dengan beberapa format, template terkait dengan SOP. Ada juga yang saya share kepada Bapak Ibu, contoh-contoh surat ya, contoh-contoh surat. Spek udah. Nah ini contoh nih, contoh satu deh. Kalau Bapak Ibu yang di UKPBJ, saya ini nih kenapa saya sampai tayangkan ini contoh surat UKPBJ ini. Ini saya beberapa kali kunjungan ke UKPBJ, saya menemukan ada satu kondisi yang menurut saya kayaknya tidak matching dengan aturan tata naskah. Tidak matchingnya ini
gini, ada saya pernah temukan Pokja itu punya kop surat. Pokja pakai kop surat. Terus malah pernah, tapi jarang, tapi ada yang Pokja sampai bikin stempel. Sementara saya bilang, saya coba boleh saya lihat tata naskah di tempat Bapak seperti apa. Ternyata seperti tata naskah umumnya, bahwasannya yang punya kewenangan pakai kop itu ya instansi. Jadi tidak sembarangan orang-orang di bawahnya bisa pakai kop. Kalau mau pakai kop pun ya pasti sudah dengan turunan-turunannya ya. Saya contohkan deh. Mana ya ada pelatihan UKPBJ. Nah ini contoh ya. Ini yang tadi yang sekalian saya perlihatkan tadi, the briefing pasca pengadaan. Ini ada satu tender yang penyediaannya kalah. Nah di sini Bapak Ibu saya bersurat nih, saya bersurat. Ini masih Perpres 54, jadi kepala UKPBJ lebih dominan waktu itu. Nah di sini saya mau pakai kop. Sementara di tata naskah di tempat saya itu ternyata bisa pakai kop. Kalau di sekitar daerah ya berarti Pak Sekda. Boleh turunannya di bawah make, tentu dengan turun ininya dengan hierarki yang ada. Nah di sini kan AN Sekda, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, UB untuk beliau Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa, baru bisa pakai kop, baru bisa pakai stempel. Ada saya pernah temukan di mana ya, Kabupaten Kuburaya kalau saya tidak salah. Itu ternyata kepala bagian nggak bisa sampai membuat pakai kop. Nah, itu lebih ekstrim lagi tuh. Sehingga akhirnya surat-suratnya ditandatangani oleh asisten. Ya, silakan saja. Intinya kembali kepada tata naskah seperti apa. Nah, ini saya buatkan contoh yang Pokja ya barusan. Saya temukan di beberapa tempat itu Pokja sampai punya kop sendiri. Nah, ini kalau di tempat saya ini saya share saja. Saya ini entah bisa dibilang kop atau tidak, tapi ini hanya ikhtiar saja. Cuman tidak sama dengan kop Sekda. Ini sebenarnya ngikut-ngikut teman-teman APH juga nih yang kopnya pojok. Cuma saya tidak tambahkan di sini demi keadilan, nggak pakai demi keadilan. Nah di sini Pokja, ini kalau Bapak Ibu mau pakai. Kalau dulu di beberapa tempat kan banyak Pokjanya bersurat dulu ke kepala bagiannya, kepala UKPBJ, nanti baru kepala UKPBJ yang bersurat ke pihak yang lain. Tapi sementara di peraturan sekarang melihat, kita bisa lihat ya banyak yang kalimat itu yang Pokja yang langsung menghubungi PPK. Kepala UKPBJ itu hanya tembusan saja. Makanya di sini saya memberanikan membuat format ini sudah jalan setahun ini, langsung Pokja yang bersurat. Untuk penomoran silakan disepakati apa sentralistik atau desentralistik ya. Di sini PPK ditujukan kepada PPK dalam rangka rapat apa nih? Apa rapatnya di mana? Nah, ini contoh undangan untuk review dokumen persiapan pengadaan. Sama ini terlampir hasil review catatan. Jadi Pokja sebelum mereview DPP, Pokja sudah review sendiri dulu dan sudah melampirkan. Sehingga Pokja sudah kuasai dulu. Jadi beberapa review kan sering kadang hadap-hadapan. Nah, ini Pokja yang tidak punya penguasaan dulu. Kalau di saya terapkan SOP-nya Pokja review dulu. Nanti pada saat mengundang PPK, hasil review sementaranya itu sudah disampaikan. Jadi PPK sudah ada. Nah, tanda tangan di sini, Pokja tembuskan. Ada lagi yang suratnya yang, ada yang surat permohonan tim teknis, surat mengundang unwizing ya. Ada hasil kalau tender sudah selesai, Pokja menyampaikan kepada PPK, itu disampaikan sekalian. Mungkin itu Bapak Ibu, kalau tak ada yang mau disampaikan, saya rasa cukup lah ya untuk sesi siang ini. Cukup ya Pak Ade ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Atur nuhun semuanya, terima kasih. Saya undur dulu. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Terima kasih banyak atas materinya.